2024 garis miring Pengadilan Negeri 12 IPS 1 atas nama terdakwa Winda dan Eko terkait dugaan penganiayaan berencana terhadap korban Rahim dan Destiana dinyatakan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan putusan dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut silakan menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa Dinda dan Eko dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, dan tuntutan jaksa, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Dinda dan Eko dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Putusan ini didasarkan pada pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Apakah terdakwa mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya juga mengerti, Yang Mulia. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kepada pihak berwajib dipersilakan membawa terdakwa meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon keluar kembali. Mohon kepada jaksa penuntut umum serta penasihat. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 456 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan 12 IPS 1 atas nama terdakwa Dinda dan Eko terkait dugaan penganiayaan berencana terhadap korban Rahim dan Destiana dinyatakan dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan menghadirkan bukti dan saksi-saksi. Yang Mulia, kami menghadirkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan hasil visum efek. Kami juga memanggil saksi Winda dan Juan. Baiklah, mohon berdiri dan ucapkan sebelah saya.
Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan saya. Jika Anda berbohong, Anda akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Apa yang Anda saksikan pada hari kejadian? Saya melihat Dinda dan Eko menyerang Rohim di parkiran. Dinda memukul Rohim dengan benda keras. Instruksi yang mulia. Apakah Anda yakin serangan ini direncanakan? Ya, saya mendengar mereka membicarakan balas dendam sebelumnya. Instruksi yang mulia, apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang percakapan yang Anda dengar? Mereka membicarakan tentang ingin memberi pelajaran kepada Rohim. Saksi Juan, ceritakan apa yang Anda lihat. Saya melihat Eko memukul Desiana setelah Dinda memukul Rohim. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Instruksi yang mulia. Apa reaksi orang-orang di sekitar saat kejadian itu berlangsung? Banyak yang terkejut dan beberapa mencoba menghentikan, tapi mereka tidak lanjut. Terima kasih. Sidang dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pemeriksaan terdakwa. Maka dengan ini sidang ditutup. Kepada pihak yang berwajib, dipersilakan membawa saksi meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Jaksa penuntut umum serta penasihat hukum dari korban silakan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 456 garis miring pidana B garis miring 2024 Pengadilan Negeri 12 IPS 1 atas nama terdakwa Dinda dan Eko terkait dugaan penganiayaan berencana terhadap korban Rohim dan Desiana dinyatakan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan pemeriksaan keterangan terdakwa Dinda dan Eko dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa Dinda dan Eko dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Saudara Dinda, silakan memberikan keterangan Anda. Yang mulia, saya memang marah pada Rohim karena dia suka menolong saya, tapi saya tidak berniat mencederainya seburuk itu. Apakah Anda merencanakan untuk melakukan kekerasan? Tidak, yang mulia. Saya hanya mengikuti Dinda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya juga tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kami yakin tindakan mereka sudah direncanakan meskipun mereka mengaku tidak berniat. Instruksi yang mulia, Silakan. kami ingin menekankan bahwa tindakan terdakwa telah mengakibatkan
pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa. Maka dengan ini sidang ditutup. Kepada pihak berwajib dipersilakan membawa terdakwa meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hakim dipersilakan. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 456 garis miring pidana B garis miring 2024 Pengadilan Negeri 12 IPS 1 atas nama terdakwa Dinda dan Eko terkait dugaan penganiayaan berencana terhadap korban Roy dan Desiana dinyatakan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada pihak yang berwajib dimohon membawa terdakwa memasuki ruang persidangan. Sidang lanjutan pembacaan pembelaan atau pledoi terdakwa Dinda dan Eko dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Advokat, silakan berikan pembelaan untuk terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Pada hari ini kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan pembelaan atas tuduhan penganiayaan berencana. Yang Mulia, dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencelakai korban. Kejadian ini murni merupakan reaksi spontan dalam situasi yang tidak terkendali. Yang Mulia, perlu kami tekankan bahwa klien kami telah menyesali tindakannya. Sejak awal, terdakwa telah menunjukkan itikat baik dan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara hukum. Namun, kami merasa bahwa tuduhan penganiayaan berencana tidak seharusnya disematkan pada klien kami, karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya perencanaan matang untuk mencelakai korban. Instruksi Yang Mulia, Silakan. kami keberatan atas pernyataan pembelaan dari pihak terdakwa. Fakta yang terungkap dalam persidangan telah menunjukkan adanya motif dan kesiapan yang cukup jelas dari terdakwa untuk melukai korban. Ini bukan hanya kasus spontan, tetapi ada niat yang terbukti melalui bukti-bukti yang telah kami sampaikan. Betul, Yang Mulia, sebagai pengacara korban, kami merasa keadilan harus ditegakkan. Korban telah menderita secara fisik dan psikis akibat perbuatan terdakwa. Kami percaya bahwa terdakwa telah merencanakan aksi ini dengan niat tertentu, dan oleh karena itu, hukuman yang pantas harus dijatuhkan sesuai dengan undang-undang. Instruksi Yang Mulia, Silakan. kami memahami keberatan dari pihak pengacara korban, namun kami kembali menekankan bahwa bukti yang disampaikan masih kurang untuk membuktikan adanya niat perencanaan. Klien kami tidak memiliki motif yang jelas untuk melakukan tindakan tersebut secara sengaja. Yang Mulia, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah bekerja sama dalam penyidikan dan menunjukkan rasa penyesalannya. Kami memohon keringanan hukuman bagi klien kami. Kami tidak memiliki motif yang jelas untuk melakukan tindakan tersebut secara sengaja. Baik. Terima kasih atas pledoi yang telah disampaikan oleh pembela terdakwa dan tanggapan dari pihak korban. Majelis hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan pledoi yang ada sebelum mengambil keputusan. Sidang hari ini ditutup dan putusan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Kepada pihak berwajib dipersilakan membawa terdakwa meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Mohon kepada jaksa penuntut umum serta penasihat hukum dari korban silakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan. Pidana nomor 456 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri 12 IPS 1 atas nama terdakwa Linda dan Eko terkait dugaan penganiayaan berencana terhadap korban Rahim dan Destiana dinyatakan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan putusan dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa Linda dan Eko dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, dan tuntutan jaksa, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Linda dan Eko dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Putusan ini didasarkan pada pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Apakah terdakwa mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saya juga mengerti yang mulia. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Kepada pihak berwajib dipersilakan membawa terdakwa meninggalkan ruang persidangan.